Halo Sobat Fox, kembali lagi di Kar 13 bersama saya Akmal Pijar Aradana yang akan menemani teman-teman dalam 30 menit ke depan bersama narasumber kita di hari ini, Mas Bayu Hadiputra. Oke, thank you Akmal. Oke, sebelumnya Mas Bayu ini sekarang masih sebagai asdos ya? Alhamdulillah masih sebagai asdos, emang kebetulan kayaknya emang cukup menyenangkan jadi asdos. Oke, Ini buat gua sendiri ya, buat iya. gua pribadi emang cukup menyenangkan gitu. Jadi makanya lanjut terus. Ini di sini ada satu, dua, tiga, empat ya, empat mata kuliah yang 4 mata kuliah Mas yang Bayu kebetulan di-handle. asdosin. Oke, Kecuali desain grafis. oke. Sebenarnya pengen ambil lagi, cuman ketika apa namanya, tapi pengen coba explore mata kuliah lain yang lain dulu gitu. Hmm. Kebetulan gue juga kan lebih apa ya, suka juga terhadap event kan. Emang kalau gue kan emang orang event juga kebetulan, jadi pengen nyobain di event organizer, Oh, terus oke, oke. pengen nyobain yang di komunikasi bisnis juga, manajemen isu juga, sampai dengan ke editing audio visual. Jadi pengen apa ya, gak pengen stuck di desain grafis aja, pengen ke semuanya karena emang target gue sih emang pengen ntar mungkin tahun depan pengen kuliah lagi sampai jadi dosen ya Hmm. kayak Pak Fahmi lah. Oh, iya, iya, iya. Oke. Selain asdos nih ya, Mas Bayu juga mengerjakan beberapa project desain ya, masih. Alhamdulillah, kayak karena sebenarnya emang untuk apa ya, untuk pekerjaan utama gue sih sekarang emang masih sebagai desainer grafis kan Oh, oke, dari, oke. dan emang kalau untuk ngastos ini sebagai sampingan karena emang gue personally emang orang yang suka sharing gitu, sharing ilmu apalagi gitu. Jadi emang kayak ini kayaknya pas banget sih di sini gitu. Hmm, oke, oke. Nah, karena ini kita emang kebetulan akan membahas tentang desain Desain. grafis ya. Nah, ini boleh nih diceritakan sedikit tentang latar belakang Mas Bayu sendiri dalam dunia desain grafis. Oke, untuk latar belakang gue sendiri dalam dunia desain, pertama sebenarnya untuk terjun secara profesional di dunia desain grafis tuh mungkin aku mulai dari 2014 gitu ya. Karena pas zaman kuliah. Cuman kalau ditarik lagi ke belakang, aku tuh suka desain karena emang mungkin dari kecil, dari mungkin umur 3 tahun, pokoknya pas masih balita lah ya. Hmm? Emang suka nyoret-nyoret tembok kan, gambar-gambar di tembok tuh, kayak misalkan tembok putih ya gambar-gambar pakai Oh, krayon, pakai oke. apa, sampai akhirnya kayak orang tua tuh kayak ngelihat, oh nih anak kayaknya suka menggambar nih, sampai Hmm. akhirnya kayak sama orang tua dibeliin pensil warna, jadi terus akhirnya diarahkan untuk menggambar ke kertas gitu ya, jadi Hmm. diarahkan ke situ. Cuman apa ya, mereka nggak, bokap sama nyokap tuh emang bukan seniman sebenarnya, nggak ada seniman, cuman mungkin karena ngelihat gue sukanya hobinya ke arah situ, akhirnya akhirnya disupport lagi gitu hobinya menggambar, sampai akhirnya dari balita ke bawah sampai ke SD, SMP, SMA. Jadi kayak misalnya pas SD, SMP, SMA kan kita masih pakai buku tulis ya buat nyatet-nyatet Iya. ya, buat nyatet, buat ngapain tuh pasti di halaman belakang tuh pasti ada gambar-gambaran tuh, gua tuh gambar Oke. apalah, pokoknya gambar-gambar random lah, gambar apalah, gambar kartun-kartunan Hello Kitty gitu, gambar apa gitu istilahnya, gambar aja gitu kayak buat ngilangin penat lah gitu sebenarnya. Awalnya kan untuk menghilangin penat, akhirnya sampai pas SMA tanyain mau kuliah di mana gitu. Gue mikir kayak aduh, kuliah di mana ya, kayak misalnya kayak dan alhamdulillah sih orang tua gue nggak mengharuskan gue kuliah di IPB juga gitu, walaupun kayak bokap gue emang dosen di IPB kan gitu, kayak kasih bebasin ya. Akhirnya untuk untuk menyalurkan hobi gue di dalam perkuliahan, akhirnya gue memilih ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta, untuk berkuliah di situ. Jadi Hmm. akhirnya itulah awal gue untuk mengikrarkan diri kayak mau jadi profesional desainer grafis lah gitu. Akhirnya dari situ sih, dari awalnya hobi dalam bar sampai akhirnya kuliah di desain grafis juga, Iya, iya, kayak berarti gitu. benar-benar dari kecil tuh jiwa jiwa desain ya sangat Jiwa melekat. apa ya, anak-anaknya visual banget lah Ya, gitu, visual visual. artisnya udah ada dari kecil lah gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau dari Instagramnya Mas Bayu sendiri kan nih namanya tuh Failure Talent ya. Mm-mm. Nah, itu boleh dong kenapa memilih nama itu? Itu sebenarnya namanya random sih sebenarnya, kayak kalau itu kan aku cuman pengen, aku tuh wah, ini apa ya, gimana jelasinnya ya, kayak ada hal-hal personal lah di situ kan. Jadi pengen pengen dari akronim dari huruf F sama T gitu, FT gitu kan. Oke. FT nyari-nyari pas itu zaman kuliah kalau nggak salah semester 1 lah, kayak FT apa ya yang bagus ya untuk jadiin nama panggung gitu ya. Akhirnya kayak nemu, akhirnya ya nama si Failure Talent itu, kayak Failure Talent disatuin gitu. Cuman setelah apa, kalau misalnya orang nanya itu maksudnya apa sih Bay gitu, oh sebenarnya dibalik keasal-asalan itu, cuman gue sendiri mengasih filosofi kalau misalnya emang, kalau misalnya lu nggak punya talent, lu bisa belajar kok dari kegagalan-kegagalan yang ada dalam hidup gitu. Jadi
jadikan sebuah kegagalan itu part of your life gitu, karena kita nggak akan pernah belajar lebih keras lagi ketika kita emang hidupnya lempeng-lempeng aja gitu. Dengan adanya kegagalan itu bukan suatu yang hal yang tabu lah gitu, itu bisa kayak meskipun lu nggak punya talent, meskipun lu kayak lu bukan siapa-siapa, cuman dari kegagalan tuh lu bisa dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga. Dan itu emang di selama gua hidup emang kayak wah ternyata emang a failure itu sebuah lesson learn yang sangat-sangat bagus untuk kita menjalani hidup gitu kan. Jadi gua apa ya ngecocok loginnya gitu aja sih. Jadi kayak sebenarnya kalau alasan spesifik sih nggak ada sih, kayak gue pengen cuman kayak kata F sama T gitu. Dan sebenarnya kayak F sama T itu akronim dari nama nama apa ya nama nama cinta pertama gue lah gitu kasarnya ya gitu, kayak cinta Siap. monyet sih sebenarnya. Udah jadi di zaman SMP itu ke bawah sampai SMA sampai kuliah kayak apa ya FT aja lah. Jadi kalau nama doi disingkat jadi FT gitu. Oh, iya. Jadi gue pengen nyari kayak mengikrarkan kayak FT apa yang lebih enak ya udah ke gue cari aja kayak valor dan talent gue satuin. Itu sih sebenarnya kayak lebih lebih intim sebenarnya ininya ya. Di balik makna filosofis Iya, ini iya. ternyata ada cerita Jadi akhirnya ya. karena orang suka nanyain, akhirnya gue nemuin makna filosofisnya yang tadi dari kegagalan itu emang lu bisa belajar banyak lah dari situ. Benar-benar. Oke. Nah, ini kan Mas Bayu sudah cukup lama nih berkecimpung di dunia desain. Alhamdulillah. Nah, dari sekian banyak nih project yang udah Mas Bayu kerjakan, ada nggak sih salah satu project lah yang sekiranya itu cukup berkesan gitu untuk Mas Bayu? Kalau sangat berkesan mungkin project Bogoria emang sangat-sangat berkesan sih, karena emang gue dari dulu kan emang lebih suka bikin event ya untuk jadi kayak mungkin namanya tuh event branding ya, pengen nge-branding sebuah event, aku bikin visualnya dari A sampai Z. Dan kebetulan di Bogoria ini aku emang bekerja sebagai desainernya juga, dan aku bikin asetnya tuh dari benar-benar semua aset tuh emang gue yang bikin gitu, dari misalnya aset untuk visual ilustrasinya, terus pemilihan fontnya, pemilihan layoutnya, gaya layoutnya, konsepnya itu emang semuanya emang hampir semuanya lah aku yang handle. Dan emang itu kan konser lumayan gede ya, bukan lumayan gede sih, emang konser gede lah gitu, apalagi di Bogor gitu. Oke. Dan aku emang salah satu project yang emang I'm proud of it, si project Bogoria itu sih. Kayak itu bener-bener kayak dari bentuk digital misalnya kayak feeds Instagram sampai dengan yang di panggung, Iya. apa namanya, set panggung, sampai terus sama apa layout apa namanya, backdropnya itu emang gue juga yang bikin gitu kan. Bener-bener kayak itu satu venue itu kayak ih desain gue semua nih gitu, kayak bener-bener kayak bangga itu sebanyak banyak yang ngapresiat juga gitu. Keren nih desainnya, lucu desainnya kan, karena kan emang karakteristik untuk desain dan ilustrasi gue kan emang ke arah lucu kan, emang kartun gitu kan. Jadi kayak banyak orang yang bisa ngelihat desain gue dan mengapresiasi desainnya. Dan apalagi kan kalau konser kan pasti ada banyak orang kan, jadi ada berapa ratus atau berapa ribu pasang mata yang melihat desain gue gitu. Dan itu gue lakuin buat di apa ya, buat acara buat di daerah gue sendiri, itu di Kota Bogor gitu. Karena ya gue emang ada concern cukup banyak terhadap perkembangan industri kreatif lah di Kota Bogor. Jadi gue pengen bikin Kota Bogor jangan mau kalah sama Kota Depok gitu. Kayak misalnya Bogor jangan cuman buat lu singgah doang makan kesurken. Gue pengen Bogor tuh punya sesuatu yang emang kreatif gitu, event. Jadi gue lebih concern ke arah event. Jadi pengen bikin event-event yang kayak orang, oh ada event bagus nih di Bogor, event kreatif di Bogor nih gitu. Gue pengen ngembangin hal itu sih sebenarnya. Dan Bogornya itu emang bener-bener kayak wah jadi semakin semangat lah gue untuk bikin-bikin untuk terlibat dalam event branding, tapi yang di Bogor aja. Kalau yang di Jakarta udah kayak beda, itu harganya udah beda sih gitu. Iya, Itu iya, emang ini. bener-bener kerja profesional kalau misalnya buat di Jakarta buat bantuin event-event di sana. Oke, oke. Ini emang salah satu kebanggaan tersendiri ya. Iya sih, kayak Kalau emang wah bener-bener gong juga nih, karena kayak karya gue bisa gong juga ternyata gitu dari selama bertahun-tahun bekerja sebagai visual artist iya. gitu. Iya, iya, ya itu yang ya rata-rata dirasakan seorang desainer ya, Iya. bisa sangat diapresiasi. Nah, selain mengerjakan project event nih, ini kan Mas Bayu juga terlibat dalam komunitas ya, komunitas kreatif. Ada forum kreatif ya, forum Ya, kreatif Freka Bogor misalnya. ya Rekayasa Pasar Kreatif dan Bogor Illustration Fair ya. Nah, Kebetulan. nah itu boleh diceritain dong, awal mula gimana Mas Bayu itu bisa bertemu menemukan Bikin itu. komunitas itu. Sebenarnya itu kalau rekayasa pasar kreatif itu sebenarnya aku tujuannya tuh untuk ngumpulin pegiat-pegiat ekonomi kreatif di Kota Bogor gitu. Kayak sebenarnya kan ada yang namanya UMKM, ada yang namanya ekonomi kreatif kan, industri kreatif gitu. Sebenarnya kan tuh dua hal yang sedikit berbeda gitu. Dan
kalau misalnya ekonomi kreatif kan dia si usahanya tuh udah terbranding dengan baik gitu, udah kayak packaging yang bagus, desainnya bagus, logonya bagus. Nah itu si rekayasa pasar kreatif itu tempat wadah untuk ngumpulin teman-teman yang seperti itu gitu, penggiat ekonomi kreatif yang emang butuh panggung lah. Akhirnya aku bersama forum Reka Bogor, apa namanya, Rembu Kreatif, jadi forum ekonomi kreatif Kota Bogor, berinisiatif untuk bikin si rekayasa pasar kreatif. Jadi itu isinya tuh kayak expo lah, kayak expo untuk pegiat-pegiat ekonomi kreatif di Kota Bogor, dari subsektor kuliner, subsektor periklanan, film, TV, terus fotografi sampai desain juga kita satuin di situ. Jadi mereka pada jualan, so ada event, ada workshop juga, ada hiburan juga dan macam-macam. Jadi itu lebih kayak apa ya? Aku untuk benchmark eventnya sih aku lebih ke arah pengen kayak ada di Bogor tuh kayak ada semasa di Jakarta. Kan semasa Jakarta kan kayak kumpulan brand-brand lokal yang emang di satu wadah di situ kan di Bogor kan jarang tuh yang ada emang di handle dengan cukup baik gitu untuk dalam satu kawasan itu. Akhirnya kita bikin si rekayasa pasar kreatif sebagai ya wadah yang memang buat menjembatani teman-teman pegiat ekonomi kreatif biar dapet spot, apa namanya, biar dapat highlight lah di Kota Bogor. Dan eventnya juga kan aku juga yang branding, kebetulan karena aku yang branding, aku yang bikin desainnya semuanya dari A sampai Z, sampai akhirnya emang kayak eventnya juga wah memorable juga pengennya. Jadi aku pengen bikin event yang memorable dan bisa continue di Kota Bogor gitu. Itu untuk yang rekayasa pasar kreatif. Nah kalau untuk yang Bogor Illustration Fair itu kan aku berinisiasi dengan teman-teman di Bogor Illustrator Hub, itu nama komunitasnya kan. Jadi kan kalau misalnya kita lihat ke Jakarta ada yang namanya kayak Komifuro, ada yang kayak pokoknya event-event art market lah, kita nyebutnya art market. Kok di Bogor nggak ada ya art market kayak yang semacam kayak gitu? Atau misalnya kalau ada pun kayaknya cuma skalanya kecil. Akhirnya aku bersama komunitas si Bogor Illustrator Hub itu mencoba nginisiat untuk bikin art market di Bogor yang emang cukup gede gitu. Akhirnya terjadilah si Bogor Illustration Fair yang pertama itu tahun berapa aku lupa lagi, kayak 2 tahun yang lalu deh gitu, sampai yang alhamdulillah sampai sekarang, kemarin juga baru terlaksana di BTM di bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi masih continue, masih jalan terus. Jadi pengen bikin art market. Jadi kan di Bogor kan banyak seniman-seniman lokal kan, seniman-seniman muda gitu yang butuh, daripada mereka jualan di Jakarta mulu, kenapa nggak coba jualan di Bogor. Akhirnya kita bisa bikin marketnya untuk apa ya, penggemar atau fans yang suka ngumpulin akrilik pin atau gantungan atau art print atau postcard dan lain-lain yang berhubungan dengan ilustrasi gitu. Jadi kayak nggak cuman ke Jakarta, di Bogor juga ada. Akhirnya alhamdulillahnya bisa terlaksana dan sampai sekarang masih jalan. Jadi ya aku cuma pengen bikin event-event yang kayak initiate event-event yang emang kayak ya membangun apa ya, membangun ekonomi kreatif di Kota Bogor juga sih. Pokoknya core intinya tuh kenapa bikin event, karena kan di event bisa menggabungin banyak orang, terus antara orang si A dan B itu bisa saling kenal juga. Jadi aku pengen ngeguyupin mereka lah gitu untuk di berbagai macam hal gitu. Jadi gitu sih intinya. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, dari sekian banyak event-event, project-project yang dikerjakan, terus juga tadi juga ikut forum dan lain-lain. Nah, apa nih tantangan terbesar menurut Mas Bayu yang pernah terjadi lah, yang pernah dijalankan gitu? Sebenarnya untuk tantangan terbesar apa ya untuk bikin untuk sini untuk skupnya untuk yang create event ya itu karena gimana kita harus punya pemikiran yang selaras dan visi misi yang sama sih, karena kan kalau bikin event kan pasti banyak banyak kepala kan, gimana caranya kita menyamai atau mencari jalan tengah atas kepala-kepala yang ada ini gitu. Itu sangat-sangat berat dan ya nggak apa namanya, nggak heran juga kalau misalnya ada drama-drama di dalam situ. Dan itu yang emang kayak harus kita apa ya, harus kita atasin gimana sih cara mencari jalan tengah untuk sebuah problematika yang ada dalam sebuah event atau sebuah pekerjaan gitu. Itu juga terjadi kalau misalnya kita punya klien juga, misalnya kayak gimana sih kan, misalnya klien punya brief ABCD terus kita ketika kita eksekusi itu nggak sesuai dengan mereka, cuman ini poinnya udah bener loh, gimana caranya kita menyelaraskan hal tersebut, kayak bisa ngeinformasiin klien, gimana kita bisa mengeduket si klien juga kayak gitu. Jadi hal yang paling sulit sih itu sih emang, dan itu tuh core-nya jadi gimana kita komunikasinya sih, kayak gimana kita bisa komunikasi sampai dia jelas dan ngerti tahu apa kita maksud sama dengan apa yang kita ada di pikiran kita gitu. Jadi emang tantangan terberatnya itu sih kayak bener-bener ya nyatuin
dari belasan kepala misalnya untuk jadi sebuah keputusan yang sama itu kan emang cukup berat. Nah itu emang yang jadi tantangan terbesar dalam pekerjaan, entah itu pekerjaan event atau pekerjaan di desain grafis itu sendiri gitu. Kayak gimana sih cara kita memahami kepala si klien misalnya, itu juga kan salah satu hal yang emang harus kita pelajari juga gitu. Gimana cara dia berpikir dan cara dia menanggapi apa yang sudah kita bikin gitu. Jadi itu sih tantangan dari terbesar dalam pekerjaan sih. Oke oke. Wah, cukup berat ya. Nah, ini karena kita udah mengulik-ngulik terkait latar belakang Mas Bayu nih, kita bakal masuk untuk masuki sesi apa ya? Materi lah ya, materi istilahnya. Kan ya pastilah nih Mas Bayu pasti sudah tidak asing dengan perkembangan dunia AI nih. Oh iya. Apalagi dalam ya dunia kreatif itu sendiri gitu, Oh. desain. Nah, menurut Mas Bayu nih, gimana perkembangan AI dalam mempengaruhi dunia desain grafis yang Mas Bayu rasakan? Pokoknya di awal-awal kemunculan AI itu kayaknya hampir 90% atau sebagian besar desain grafis kayak menolak kayak gitu, kayak apaan sih nih AI ini bakal bakal mengancam lah bilangnya, bakal kayak pekerjaan kita bakal terganti sama AI. Oh ternyata ketika semakin hari semakin kesini semakin AI emang semakin canggih, akhirnya kayak kita sebagai desainer grafis yang emang udah bekerja 10 tahun lebih lah gitu ya, kasarnya kayak oh ternyata AI cukup membantu juga ternyata sekarang. Kayak kita nggak menganggap AI itu sekarang sebagai ancaman tapi sebagai alat bantu gitu. Kayak misalnya kayak handphone kan alat bantu kita dalam mengerjakan tugas kan. Akhirnya kita mayoritas kayak ya semua hampir teman-teman gue yang desainer juga kayak pakai AI, tapi pemakaiannya bukan secara langsung bikin karya gitu, cuman kayak membantu riset, membantu untuk bikin mood board, pokoknya membantu untuk hal sebelum ke eksekusi desainnya. Jadi mereka kayak misalnya kita kan kalau mau bikin mood board kan lebih cepat mungkin ya, kayak pakai AI, terus mau bikin beberapa contoh-contoh mock up, contoh review untuk draft design juga pakai AI gitu. Cuman ketika antar udah eksekusinya langsung yaitu sama desainernya sendiri gitu. Jadi nggak, AI itu cuma sebagai support system sekarang kita anggapnya. Jadi emang ya udah kayak kita udah ya udahlah, kita daripada ketinggalan zaman mending ngikutin zaman kan. Iya, Akhirnya kita iya. ikutin AI, yang penting kita kita nggak salah gunain si AI itu sebagai kayak oh ya udah pakai gua semua desainnya semua gua seluruhnya gua kasih ke AI aja, biar AI aja yang bikin. Mungkin ada yang begitu, cuman kalau kita yang sebagai emang desainer yang emang udah berpengalaman lah gitu atau udah profesional di bidang itu, memakai AI sebagai ya support system aja buat kita membantu mempermudah dan mempercepat kerjaan kita gitu. Oke oke. Nah, berarti ini eh Mas Bayu menggunakan tools AI itu sendiri berarti? Gue memakai sekarang ini, Oh, sekarang kayak udah kayak 4 bulan terakhir gue pakai juga. Dan gue oh. kemarin kan baru coba pakai Gemini buat jadi gue kan kalau karya personal gue kan rata-rata kan dua dimensi kan, Mm. cuman Illustrator flat. Ketika gue masukin Gemini, gue prompt untuk jadi 3D, ternyata wah bagus juga. Oh, oke. Akhirnya kayak ya udah ini buat salah satu portofolio gue juga gitu, jadi untuk bikin kayak karya gue terlihat lebih fresh lah gitu. Jadi Hmm. gue sekarang pakai juga, dan gue sebelum itu kayak untuk riset, untuk branding juga sering pakai AI juga untuk kayak bikin nyari tagline, nyari macam-macam gitu. Gue pakai AI juga sekarang. Hmm. Berarti selain Gemini untuk kebutuhan desain pakai AI apa lagi Mas Kalau Bayu? gue lebih ke ya standar sih, cuman ChatGPT aja sih, ChatGPT Oh. sama Gemini gitu. Gemini buat create gambar, bikin berapa draft design. Kalau misalnya ChatGPT untuk nyari bikin lebih ke konsep-konsep tentang desainnya atau konsep buat event kayak gimana enaknya, misalnya kayak bikin tagline dan lain-lain kayak gitu sih, yang lebih ke arah copywriting lah gitu untuk di ChatGPT gitu. Hmm. Kalau Gemini lebih ke gambar-gambar visualnya. Ya. Nah, eh aku tuh pernah baca ya kalau ada kemungkinan beberapa tahun ke depan itu pekerjaan desain grafis itu bisa digantikan sama AI itu sendiri. Nah, kalau dari Mas Bayu terkait statement itu apakah dibenarkan atau gimana nih? Sebenarnya kalau misalnya AI-nya bisa kayak robot itu bikin sendiri sih ya pasti ada kekhawatiran. Cuma kan sebenarnya AI kan tetap ada operatornya juga, sampai ada prompternya kan. Ya Iya. itu mungkin teman-teman desainer grafis bisa belajar ke arah situ tuh ntar, karena di sekarang-sekarang tuh emang ada beberapa
perusahaan yang emang menggunakan prompter AI kayak gitu. Jadi emang nggak butuh desainer grafis yang khusus, cuman butuhnya emang kayak bisa prompting gitu. Makanya kenapa gue belajar AI sekarang, karena buat apa ya, biar gue kalau misalnya kayak ada kerjaan apa misalnya bisa pakai AI, bisa pakai AI, terbiasa dengan AI juga. Jadi walaupun secanggih-canggihnya AI tetap tetap butuh pilotnya kan. Nah, kalau desainer kan pemikirannya untuk bikin ngetik promptnya kan secara pengetahuan, secara knowledge kan lebih jauh gitu ya, lebih banyak referensinya gitu. Makanya untuk hasil yang dikeluarin juga pasti lebih bagus gitu. Jadi kalau menurut gua sih kayak ya mau nggak mau kita harus berhadapan dengan itu. Cuman gimana cara kita beradaptasi dengan si AI itu gitu. Biar nggak sampai keganti nama dia lah. Jadi kita tetap jadi masternya gitu. Kalau misalnya AI ya kalau bisa di treat sebagai tools aja. Sebenarnya kan emang AI itu hadir buat tools kan gitu. Kecuali kalau misalnya ntar AI-nya udah kayak Terminator gitu kan, yang udah kayak robot sendiri, itu baru itu kita udah harus panik tuh kayak gitu. Udah kayak bisa ngapa-ngapain sendiri gitu kan, tiba-tiba ntar nge-rebel kayak gimana kan, itu yang sebenarnya, dan itu kayaknya masih agak jauh banget gitu ya. Cuman yang harus kita sadari sekarang itu AI itu udah jadi di part of our support system untuk kerja lah gitu. Oke Kita oke. bikin apa aja kan kayak segala macam bisa, ya bisa kepake buat segala macam kan AI itu Iya. kan. Bisa kayak bikin schedule, bisa kayak gue lagi hobi lari, gue minta ke AI buat bikin schedule latihan gue dong, gue mau lari half marathon nih tanggal 16, akhirnya dapet itunya, list latihannya kayak gitu. Oke oke. Nah, ini kan berarti sebagai tools ya AI itu. Mm-mm. Nah, menurut Mas Bayu, gimana cara kita nih desainer bisa mempertahankan ya sentuhan manusia lah dalam desain itu sendiri dengan ya adanya AI itu juga gitu. Nah iya, itu yang tadi gue jelasin di awal. Jadi kayak misalnya teman-teman ya desainer grafis yang pengen apa ya, yang bener-bener emang menggunakan AI secara benar, pasti di hasil akhirnya tuh pasti pakai sentuhan manusia juga gitu. Karena misalnya kayak teman-teman cuman nge-create mungkin kayak paling maksimal lah gitu, kayak meng-create elemen-elemen grafisnya gitu. Misalnya kayak kalian lagi ngedit ya, lagi ngedesain poster di Canva, terus ternyata nih asetnya nggak ada nih aset yang gue butuhin. Misalnya gue butuhin aset pot bunga matahari gitu, di Canva nggak ada nih, akhirnya kalian bikin di AI. Di AI di create tetap, cuman tetap aja kan ketika di masukin di artboard di Canva kan kalian kalian yang ngatur sendiri gitu. Jadi kan tiap orang kan punya ciri khas atau punya apa ya, preferensi masing-masing kan untuk nge-layout. Nah itu berarti masih ada ya sentuh tangan manusianya di situ. Jadi di end product sebenarnya pasti bakal masih ada sentuhan manusianya sih, walaupun kalau misalnya emang sejauh pakai AI sebagai tools aja gitu, jadi buat nge-create generate image, generate stok gambar dan lain-lain tuh pasti kan ujung-ujungnya kan pasti diolah di Canva juga, di Photoshop, di Adobe Illustrator misalnya, itu kan pasti ada ya human touch-nya lah gitu. Kecuali kalau misalnya emang kalian pengen nge-promptingnya bikinin gua poster Halloween tanggal gini langsung keluar, langsung upload, itu kan udah bener-bener ya. Kalau misalnya orang yang mungkin kayak malas banget atau buru-buru banget mungkin kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya orang yang kayak masih effort sedikit, masih buka Canva terus create image-nya dari AI, itu masih nggak masalah sebenarnya. Jadi seminimal kayak ngelayoutin si elemen-elemen yang di generate oleh AI itu masih masuk ke human touch sih, Oke kalau menurut oke. gua ya. Ya ya. Ya itu ya buat para desainer nih. Jadi jangan takut kalau apa namanya, jangan takut buat memakai AI sih, buat menggunakan kayak memanfaatin lah gitu, mumpung gratis gitu, Ya. buat pakai AI. Ya karena itu kan bentuk dari perkembangan zaman juga ya. Yoi. Itu oke oke. Nah, ya di sini ternyata cepet juga ya. Sudah di akhir nih. Wih, berapa menit tuh? Ya di sini ada sedikit apa ya? Ini istilahnya rapid question sih. Oh, biasa ya, rapid question. Ya. Nih jadi Mas Bayu cukup menjawab dan ya alasan singkat lah mengapa jawaban itu gitu. Yang pertama, desain atau ilustrasi? Personally ilustrasi, karena gue sebenarnya ilustrator yang bisa ngedesain Oke gitu. oke. Oke, yang kedua, manual sketch atau digital drawing? Manual sketch lah. Gue orangnya kan masih old school, jadi kayak semuanya di sketch dulu. Kalau misalnya bikin gambar ilustrasi, semuanya gue sketch manual terus. Jadi nggak pernah langsung bikin di komputer gitu, nggak pernah. Oke. Tapi kalau Mas Bayu sendiri kan di ya biasanya kalau desain tuh vektor kan. Mas Ya Bayu masih vektor, pakai aku buat vektor. vektor. Oke. Nah, selanjutnya, oh ini mah AI musuh atau teman?
AI teman lah, teman-teman banget, udah bestie banget sekarang Oke. gua sama AI gitu. Awalnya juga sempet kayak apa sih, kayak antipati lah kita sama AI, kayak haram nih AI, haram nih gitu. Hmm, Akhirnya sekarang ya luluh juga karena emang membantu pekerjaan gitu. oke, oke. Selanjutnya yang keempat, inspirasi terbesar dalam hidup. Inspirasi terbesar gimana? Inspirasi buat berkarya kah? Buat apa? Ya lebih ke berkarya karena ini kan kita konteksnya desain dan dunia Sebenarnya kreatif. kalau inspirasi dalam berkarya tuh sebenarnya gue lebih sering datang dalam kehidupan sehari-hari sih yang ada di sekitar gua gitu. Kayak kan kalau gua kan orangnya kan tipe yang suka jalan kaki terus muter-muter area, ketika tiba-tiba misalnya gua lewat pasar Bogor nih, lewat pasar Bogor lihat ada tukang apa namanya, tukang talas nih, kayaknya talas lucu nih kalau gue bikin desainnya atau bikin poster apa, bikin apa. Jadi gua lebih sering dapat inspirasi dari hal-hal sekitar kita gitu. Emang kayak Hmm. di selama perjalanan, misalnya kayak gue lagi naik bis kita, gue lagi naik angkot, lagi naik gojek, tiba-tiba ini buat karya personal ya. Kalau buat karya personal kayak tiba-tiba misalnya gue pulang dari sini terus ngelihat ada apa namanya, baslok babe di depan, gue kayaknya bikin bikin vektor-vektoran baso-basoan ini gini, yang lucu-lucu gitu. Akhirnya Hmm. gue dari situ seringnya kebanyakan dari emang dari apa yang ada di apa ya, kehidupan gue sehari-hari sih, untuk karya-karya untuk personal gitu, lebih ke arah situ. Jadi kayak ya kalau misalnya lu apa ya, berjalan dan melihat dunia sekitar, banyak kok bisa digali gitu. Oke, oke. Tapi kalau untuk ngedesain sendiri Mas Bayu pakai software apa? Aku pakai software Adobe Illustrator. Illustrator. Oh iya, sama berarti. Oke. Oke, di sini kayaknya ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Nggak berasa ya, udah terakhir aja ya. Oke, ini Kayaknya baru banget tadi kayak mulai. makanya kopi atau teh saat kerja? Kopi lah. Oke. Kenapa tuh? Karena butuh asupan kafein yang emang lebih strong dan emang lebih masuk di kopi sih. Soalnya kalau sebenarnya kalau secara apa ya, secara saintifik kalau misalnya kita minum teh itu kita ngantuk. Oke. Iya. Ya, ya, Jadi ya. emang lebih ke kopi sih. Apalagi ya dari zaman kuliah kan udah sering ngopi dan emang butuh partner untuk apa namanya, untuk nugas, untuk kerja, pasti kopi sih. Oke. Ya, sini sepertinya karena terlalu cepat ya. Terlalu cepat selesai. Ya, dari aku sendiri sebenarnya pengen lebih ke ngulik-ngulik apa ya, hal-hal tentang teknis sih. Teknis Teknis tentang ya pembuatan desain kayak gitu-gitulah, hmm, ilustrasi. Nah, dari Mas Bayu sendiri apa ya? Mulai dari nol lah pembuatan desain atau ilustrasi mulai dari nol sampai bisa terpublish gitu atau ya dalam bentuk apa ya, misal mock up dan lain-lain lah. hmm. Nah, itu step-step gambaran besarnya tuh kayak gimana sih? So untuk step by step aja, untuk yang pekerjaan ya. Kalau misalnya pekerjaan emang pertama kan ada, kita harus baca brief dulu, baca brief kayak gimana. Oh, briefnya dia pengen desainnya mungkin yang kayak emang dibebasin ke kita. Cuman kita tetap harus apa? Tetap harus present dengan hal yang udah bagus kan. Kalau misalnya gua pertama ketika emang udah ngeliat brief, akhirnya ya gua pasti nyari referensi kan, bikin mood board dulu. Mood board, oh segini, pengen style desainnya kayak begini. Terus stylenya kayak pasti, kalau setiap project design gue ada beberapa mood board gitu. Pertama mood board untuk keseluruhan whole design overallnya gitu. Pertama, terus kedua ada dari jenis-jenis layoutnya. Gue pengen layoutnya kayak gini nih, misalnya yang emang full foto dengan sedikit tipografi atau kayak gimana jenis layout. Akhirnya sampai ke yang terakhir itu mungkin kayak mood board untuk kayak palet warnanya, pengen palet Hmm. warnanya gimana gimana. Akhirnya setelah mood board ada, akhirnya gue bikin beberapa mock up, beberapa draft untuk desain. Misalnya untuk kerjaannya untuk event misalnya, kayak cukup bikin satu poster poster eventnya untuk yang mengakomodir mood board yang udah gue bikin. Hmm, Akhirnya gue iya, bikin iya. draft ini posternya kayak gini, nih elemen visualnya udah dibikin juga sesuai dengan yang ada. Akhirnya ketika emang udah si elemen visual, dan elemen visualnya tuh gue bikin biasanya emang dari sketch dulu, dari gue pokoknya dari orat-oret. Ketika emang udah bikin mood board, nah akhirnya gue pikiran buat bikin elemen visualnya itu gue dari sketsa, itu dari manual, sketsa manual gue bikin sketsanya, akhirnya gue digitalin. Baru deh akhirnya habis dari situ baru gue bikin untuk draft untuk poster-poster si eventnya gitu. Jadi untuk buat ngasih lihat ke klien, ini kayak gini loh ntar bakal output desainnya gitu. Jadi keseluruhan key visualnya udah ada di sini semua, terus fontnya juga udah ada di situ semua kan. Mau milih yang mana, milih yang A, B, apa C itu. Jadi gue lebih ke arah situ sih. Akhirnya ketika emang udah klien udah setuju dengan pilihan yang B misalnya, udah tinggal kerjain, tinggal explore lebih jauh lagi aja. Karena kalau untuk pekerjaan desain grafis kayak, atau entah itu branding, entah itu emang event branding gitu kan, yang dibutuhin utama kan elemen visualnya kan. Kayak
Makanya disebut sekarang kayak anak-anak KV gitu, kayak sering banget gue liat orang kayak KV. Emang itu sepenting itu kayak visual, karena kayak ketika kita kayak visual udah dapat dari hasil brainstorming, mood boarding sampai ke sketching, itu kedepannya bakal lebih mudah untuk bikin untuk bikin karya untuk si pekerjaan tadi. Jadi kalau gue biasanya kayak gitu untuk pekerjaan gitu, kayak misalnya dari baca brief, terus kita bikin mood board, terus sketching untuk elemen-elemen visualnya, akhirnya sampai ke present untuk si draft desainnya. Dan kalau gitu sih, kalau misalnya untuk karya-karya personal sih, kalau gue kayak ya udah tadi kayak misalnya kayak gue lagi lari, gue liat apa ini kayaknya lucu nih, gue desainnya, akhirnya nyampe ke rumah, gue masih apa ya, pokoknya nyampe rumah atau gue beres lari, masih di, kebetulan gue kan kalau misalnya habis lari kan pasti di kafe kan, karena gue naruh tas di situ gitu. Sampai kafe gue langsung sketching, gue gambar-gambar doodling sampai akhirnya pas malamnya beres kerja baru gue vektorin, baru gue digitalin. Jadi cuman kayak ya bener-bener kalau karya personal tuh kan kayak buat ngelampiasin ini sih, ngelampiasin hobi lah gitu, kayak nyari funnya gitu. Maksudnya kalau misalnya kerjaan mulu kan bosen kan gitu, kayak suntuk, akhirnya gue pelariannya ke ya bikin gambar asal-asalan, gambar apa aja, akhirnya gue vektorin jadi langsung ya upload aja sebagai bentuk arsip karya gitu. Oke. Jadi lebih kayak gitu sih untuk flow kerjanya. Nah, selama pengerjaan itu nih, berapa lama Mas Bayu mengerjakan itu? Dari nol sampai udah jadi? Kalau dihitung jamnya, kalau misalnya kayak karya personal gitu, mungkin kalau karya personal sekarang paling lama paling sejam sih. Oh. Kalau misalnya dihitung total waktunya dari misalnya sketching misalnya saat ini misalnya gue sketching kayak cuman ya 5 menit kan, 5 menit, terus baru gue lanjut lagi di rumah paling untuk ngerjain ya finalis sampai finish ya paling ya 50 menit sampai sejam gitu. Kalau untuk pekerjaan baru, kalau misalnya pekerjaan yang emang benar-benar kayak event, kayak whole event gitu, kayak misalnya kalau misalnya dihitung dari jamnya ya, hitungan jam kayak misalnya bisa sampai 3 sampai 5 hari kerja lah gitu untuk pengerjaan sebuah event yang emang scale-nya dari kecil ke sedang lah kayak gitu. Jadi butuh waktu yang emang cukup banyak. Cuman kalau misalnya kerjaan misalnya ada temen pengen butuh, "Bay, bisa bikinin logo nggak?" gitu. Bikin logo, "Ini gue lagi bikin UMKM nih," gitu. Ya itu paling kayak 2 jam 3 jam juga beres gitu sebenarnya ya, kayak wah bikin senang, kayak apa nama logonya, apa nama brand lu, terus mau kayak gimana bentuknya ya. Oh kayak gini, ya udah akhirnya gua coba misalnya kayak misalnya generate di Gemini dulu, kayak buat contoh-contoh apa ya, contoh-contoh draft awal desainnya gitu. Misalkan nge-split, oh pengen pengen logo yang gini-gini kan, Gemini kan bisa nge-create itu kan. Cuman ketika udah jadi si apa ya, si image yang dikata sama Gemini, cuman gue sketch lagi. Jadi itu jadi jadi referensi gue lah. Jadi sekarang gue lebih sering ngambil referensi untuk yang logo tuh ke Gemini. Jadi udah kayak sedikit meninggalkan Pinterest untuk referensi, karena Oke. kalau gue pengen logo gini akhirnya kok dapat nih gitu. Akhirnya gue sketsa lagi. Beres gue sketsa baru gue vektorin, nih Mas, logonya udah jadi nih, mau milih mana, A B apa C gitu. Malah tuh A B C tuh sumbernya dari AI itu. Kayak gue nggak usah kan, kalau misalnya di Pinterest kan lu scroll dulu, mana ya yang cocok ya gitu. Oh ini cocok nih gitu, kan lama lagi kan. Mending gue ketik prompt di Gemini, tiap 3 menit beres gitu, langsung gue sketsa paling 15 menit 20 menit beres, gue vektorin sampai sejam 2 jam, terus bikin GSM-nya, bikin kayak turunan-turunannya, bikin apa namanya, kartu nama, business card, letterhead dan lain-lain, ya paling ya 2 jam 3 jam beres. Langsung gue send ke teman gue itu yang emang butuh, ini Mas mau pilih mana, A B apa C gitu. Oh yang ini aja Mas, yang B aja, cuman ntar ada revisi dikit ya gini-gini. Oh kalau revisinya minor sih ya nggak apa-apa kan gitu. Coba kalau misalnya udah apa namanya, udah gitu kan, udah kayak oh udah oke, ini udah aman gitu, akhirnya dipilih ya referensi yang B itu. Jadi gue kayak gitu sekarang, kayak udahlah gitu, AI ini benar-benar ini benar-benar ya. membantu gitu ya. Membantu. Yang penting bijak sih dalam menggunakan AI itu, harus bijak gitu. Benar. Soalnya ya yang aku kerjain sih masih masih tradisional ya rasanya. Kalau aku kayak ya scroll Pinterest dan lain-lain. Berarti Mas Bayu sendiri pernah merasakan apa ya, istilahnya tuh kalau desainer art block gitulah. Itu pasti pernah sih, Pernah. pasti pernah, ketika emang kayak art block misalnya, kalau lagi pekerjaan terus art block terus pusing, ya udah akhirnya ya melipir dulu 2 jam sejam nggak mikirin kerjaan, kayak bengong liatin jalan sambil ngerokok, ambil minum kopi gitu kan, kayak bengong aja gitu, bengong. Terus tiba-tiba ketika lagi bengong, tiba-tiba oh ya kenapa nggak gue gini ya bikinnya ya, baru dapat inspirasi lagi gitu. Oke. Dulu gitu. Kalau sekarang kan gue
kalau sekarang kan emang lagi hobi lari dan jadi ketika emang lagi apa ya lagi ada kerjaan terus gua lagi misalnya kayak lagi stuck lah gitu, akhirnya ketika gua lari gua mikirin kerjaan, kita mikirin kerjaan tiba-tiba dapat inspirasi dari entah dari mana, tiba-tiba ada aja inspirasi buat lanjutin kerjaan tersebut gitu. Kayak ya udah kayak oh ternyata ini enakan diginiin. Akhirnya ketika gue beres lari langsung gue terapin ke kerjaan, akhirnya ya it works gitu. Emang sebenarnya kalau ketika lagi art block tuh emang paling bagus tuh emang harus apa ya kayak nyari distraksi sih, kayak buat jadi lu nggak kepikiran soal kerjaan. Harus kayak minimal sejam lah gitu, minimal sejam lu harus benar-benar kosongin pikiran lu dari kerjaan, karena kalau misalnya di otak masih ada kerjaan pasti yang nggak akan beres-beres tuh art block gitu. Pasti bakal stuck terus, makanya kayak ngapain lah, atau lu hang out teman-teman lu 2 jam 3 jam gitu sampai akhirnya balik lagi sampai ke rumah, entah ntar ketika lagi ngobrol celutukan teman lu yang kayak ih oh iya kenapa gua nggak kepikiran kayak gitu ya buat gua aplikasi di desain gua, karena ya apa yang gua bilang di awal tadi, lu referensi atau inspirasi kan datangnya dari mana aja gitu. Kenapa kan ada orang bilang kayak gua kalau lagi berak nih suka dapat inspirasi nih, kenapa? Iya. Karena kita lagi sendiri nggak ngapa-ngapain gitu, kayak lagi bengong lagi berak tiba-tiba dapat inspirasi di situ loh. Kayak ketika lu lagi me time lah gitu, lu suka dapat inspirasi, atau lu lagi main Mobile Legends lu lagi ngapain gitu, tiba-tiba kenapa nggak gue kayak gini aja desainnya gitu, bisa ya saya kayak begitu gitu. Jadi emang harus ya sedikit lebih aware sama sekitar sih gitu untuk menghadapi art block itu. Dan emang kayak ya udah jangan mikirin kerjaan selama sejam 2 jam gitu. Makanya gue lebih, karena kalau sebelumnya gue bengong dan ngapa-ngapain, akhirnya sekarang karena gue hobi lari, gue jadi pelampiasannya untuk menghadapi art block itu lari kalau gue. Oke, ya ya ya. Itu ya catatan buat teman-teman desainer ya. Misalnya mau desainer atau lagi tugas, lagi banyak tugas terus emang lagi overload, ya harus cari distraksi dulu. Jangan ya, kalian jangan nongkrongnya bawa kerja, nongkrongnya bawa tugas gitu. Ya jangan gitu. Tugasnya ntar dulu aja di rumah gitu. Ya nongkrongnya benar-benar full nongkrong, ngobrol, ngapain 2 jam tanpa ngomongin tugas gitu. Kan ketika lagi nongkrong terus tiba-tiba ada nyeletuk, IO lu gimana? Ya, gitu tuh udah. Ngapain lu ngomongin IO di sini, lu nongkrong aja gitu. Oke. Jadi keingetan lagi, jadi pusing lagi kan gitu. Jadi mending pusingnya ntar aja 2 jam. Lu 2 jam otak lu otak lu kosong gitu, bener-bener kayak have fun. Balik ke rumah baru mikirin lagi biar lebih bisa dapat ide-ide yang lebih menarik gitu. Oke. Ini udah cukup banyak ya yang diceritakan nih. Boleh untuk mengakhiri sesi ini, boleh disampaikan closing statement nih dari Mas Bayu kepada ya entah kepada desainer, ilustrator dan kawan-kawannya atau teman-teman yang bekerja di dunia kreatif. Boleh, Mas Bayu. Terus saran dari gua sih untuk teman-teman yang emang berkecimpung di dunia kreatif dan emang pengen kerja gitu di dunia kreatif ya. Pertama, kalian harus jago di satu hal dulu. Kayak digging dulu, benar-benar mastering satu hal, misalnya entah itu mau desain grafis branding atau mau desain poster atau mau kayak menjadi editor, mau jadi emang fotografer, kalian harus punya satu emang skill yang benar-benar kalian masterin. Itu karena itu udah jadi bekal utama untuk kalian di dunia pekerjaan gitu, dunia kreatif. Karena ketika dari situ untuk ya hal-hal yang lain kan bisa apa ya, bisa ngikutin lah, bisa belajar secara basicnya doang. Jadi gue pengen teman-teman tuh bisa punya satu keahlian yang benar-benar teman-teman dalamin banget gitu. Dan yang kedua ya tetap perbanyak relasi dengan kayak ikut event dan ikut komunitas dan lain. Kenapa? Itu alasan kenapa gue suka bikin event, karena bisa mengumpulkan dan kayak mengkonekin orang A dan orang B gitu. Jadi gue lebih, karena kan dari relasi kan kita bisa dapat peluang pekerjaan lebih banyak gitu dari relasi-relasi. Jadi buat teman-teman yang emang kerja di berinterest atau punya keinginan untuk kerja di dunia kreatif, masterin satu hal dan perbanyak relasi. Itu aja sih dari gue. Oke. Ya, catat untuk kepada semua teman-teman ya yang ingin fokus di dunia kreatif. Oke. Itu closing statement itu mengakhiri sesi kita nih di Karsatok ini. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Bayu sudah bersedia hadir di Karsatok 3 ini. Aku tutup. Aku Akmal Pijar Aradana sebagai moderator. Terima kasih dan sampai jumpa.